timur. Yesus mengatakan namanya akan dipakai oleh iblis. Bintang timur menurut orang Yahudi adalah iblis. Berarti kalau kita mendefinisikan Wahyu 22 nomor 16, yang mengaku Yesus dan yang adalah bintang timur menurut Yahudi apa? Siapa? Iblis. Berarti menurut Yahudi, Kristen dalam hal ini menyembah siapa? Bintang timur, yang adalah Lucifer dalam tradisi Yahudi. Bukan Islam loh, tradisi Yahudi loh. Itu fakta, itu real. Silakan Anda terjemahkan atau Anda melihat Bible atau kitab Tanak dalam bahasa Inggris. Silakan Anda buka sekarang. Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Coba terjemahan yang lebih tua dari sebelum masuk ke Indonesia. Bible Perjanjian Lama, kitab Yesaya itu menulis bintang timur dengan sebutan apa di situ? Lucifer. Lucifer ini siapa? Masalah iblis. Oh, dia sederhana. Jadi jangan nuduh-nuduh umat Islam menyembah iblis, jangan. Nah, jangan. Karena iblis itu, kau tahu kata iblis itu berasal dari Quran. Tidak ada iblis dalam bahasa Yunani. Tidak ada. Ya. Iblis itu adanya di Quran. Kenapa iblis ada di Quran? Karena Al-Quran mengurai siapa iblis ini. Kalian mengikuti kata iblis itu hanya dari Al-Quran. Bahasa Yunani nggak ada iblis. Begitu juga dalam bahasa Ibrani, Aram. Jadi yang memperkenalkan agar menghindarkan diri dari iblis itu hanya Quran. Maka yang diterangkan dalam Quran, illa iblis, illa iblis, illa iblis, illa iblis. Nah, kata iblis kalian ambil, kalian pakai. Padahal Al-Quran menjelaskan lebih dulu daripada terjemahan Bible. Begitu kalau di kalian itu legion. Iblis jauh kali, iblis legion. Jauh kali perginya. Kalau kata Rudi Yohanes, apa itu? Hantu balau, hantu balau. Jadi hati-hati ya Bang ya, saudara-saudaraku ya, apalagi Komal saudaraku Cang Onyot ini menjadi pantauan apologet Islam Indonesia. Saat kami membuka, memonitor kemudian perangkat kami untuk live, yang kami pantau salah satunya Komal ini. Jadi kalau kamu tidak mau ditampar oleh bebelmu sendiri, hindari Komal ini. Ya. Cari komal-komal kecil yang kemungkinan tidak dipantau oleh para pendebat dari apologet Islam. Di situ kalian bebas bernarasi. Mau kalian batu tawas jadi sembahan pun boleh di situ. Tapi jangan coba-coba kalau ada komal yang sudah masuk daftar pantauan para apologet Islam, Anda mau naik di sana untuk menjadi penipu, kamu akan jadi sayur di situ. Lontong sayur tanpa garam nanti dibuat. Apalagi kalau sudah ada Bang Baal, hati-hati. Gampang kok. Oke, silakan sahabat, dilanjut, diambil alih. Terima kasih atas waktunya. Saya boleh bertanya Bang Suma? Ya sebentar Bang. Bang Ray Kristen atau Islam? Islam. Bang Mahes, selamat pagi. Bang Mahes, oke saya turunkan ya. Bang, kalau Islam di sini sesama Islam bukan dilarang ya. Di sini diskusi lintas agama Bang. Bukan sesama Islam ya. Oh iya Bang, iya siap. Nanti apa kalau yang ada ditanyakan pertanyaan Bang? khusus DM aja. Gini aja, apa yang mau ditanyakan sama Bang Suma gitu loh? Tentang apa tuh? Satu aja nih, apakah ada di dalam Al-Quran ucapan Selamat Natal? Itu saja. Silakan Gurunda, kalau mau dijawab. An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pembohong.
Kalau Anda kemudian mengucapkan selamat hari lahir kepada Yesus di tanggal 29, Anda masuk dalam kategori ini. Sebab tidak ada data Yesus lahir tanggal 25. Tak ada data. Jadi kalau kita ikut ke sana, berarti kita pendusta. Ini sebagai muslim ya. Tapi kalau saudara kita Kristen yang mengucapkan, ya sah-sah saja. Mereka pengikutnya, mereka penyembahnya, mereka yang punya agama kepercayaan. Kita nggak boleh melarang. Tapi kalau umat Islam ikut-ikutan, kata Allah, kamu itu pembohong. Ulaika humul kazibun. Kita pembohong. Dan orang Kristen mengerti kok bahwa saudaranya yang Islam ini dilarang berbohong, nggak boleh berbohong. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada Natal di dalam Al-Quran? Nggak ada. Di dalam Bible aja nggak ada Natal, apalagi di dalam Quran. Oke? Iya, Bang. Iya, Lanjut. Bang. Iya. Iya, Makasih, Bang. sama-sama. Boleh tanya. Ada di buku harian pendeta saja Natal itu. Izin tanya Ya, kepada silakan Tikus. Oke. Dalam Wahyu 22 ayat 16, bintang timur yang dimaksudkan di sana adalah bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga dan kembali ke surga. Sementara dalam Yesaya 14 itu adalah bintang timur putra fajar, bukan gilang gemilang, yang dibuang dari surga. Jadi bagaimana Zuma samakan bintang timur putra fajar yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga. Bintang timur putra fajar adalah Nggak usah kau iblis. jelaskan. Itu tugas saya Habis. menjelaskan. Belum. Sementara bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga adalah Yesus. Bagaimana Zuma tidak tahu bezakan bintang timur putra fajar di Yesaya yang adalah iblis yang dibuang dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang tunas Daud yang adalah Yesus. Bagaimana Diulang Zuma lagi. tidak Kau mau tahu ulang lagi? perbedaannya? Kau mau ulang lagi ketiga kalinya? Mau kau ulang lagi? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Halal bin Zakar, putra matahari. Kamu ibadah di hari Kiriaki. Kiriaki bagi orang Roma Yunani itu adalah hari putra dewa matahari. Kamu beribadah di hari Kiriaki. Kau beribadah di hari dewa matahari. Dewa matahari punya putra. Putranya inilah yang kemudian kalian sembah kan pada hari Minggu. Kalau kau katakan bahwasanya Yesaya 14 itu bercerita tentang putra dewa matahari atau fajar, maka jelas hari Minggu itu kau menyembah siapa? Sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhannya di hari Sabat. Kau menyembah hari Kiriaki, bukan hari Sabaton. Dalam bahasa Yunani, hari Sabtu itu Sabaton, hari Minggu itu Kiriaki. Orang Kristen digiring untuk menyembah kepada dewa mereka pada hari Kiriaki, pada hari penyembahan dewa matahari. Kau diam dulu, hei, peminum spiritus, kau diam. Peminum spiritus, ini saya sedang ingin menjelaskan. Saya kan sudah menjelaskan, pelan-pelan saya jelaskan kepadamu. Peminum spiritus, diam dulu. Jadi, ketika orang Yahudi mengatakan bahwa iblis dilemparkan ke alam kubur, lalu kemudian Kristen diberi tanda kepada angkatan jahat, makhluk keluar dari kubur. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bintang timur bagi orang Yahudi itu Tuhan atau iblis? Bagi orang Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Kita berfokus ke Yahudi dulu nih, karena dia yang punya kitab lebih dulu.
yaitu kitab Yesaya. Kau Apa jawab, yang silakan. jawab rumah? Kau jawab dulu itu. Saya tanya apa? Kau samakan bintang timur putra paja di Yesaya yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang adalah keturunan Daud. Adakah iblis keturunan Daud? Itu gampang, tinggal ditempel. Iblis disebut keturunan Daud gampang. Iblis digelari kemudian bintang timur gampang. Iblis memakai nama Yesus pun itu sudah dinubuatkan. Jangan kau membodohi. Pertanyaan saya sederhana. Menurut orang Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Jawab. Gampang kok. Bintang timur yang mana? Nah, bintang timur yang mana? Enggak ada bintang timur yang lain. Cuman satu bintang timur. Enggak ada. Coba kau jawab dulu. Menurut Yahudi, menurut Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Jawab. Bintang timur ya. Menurut Yahudi di dalam Talmud bintang timur itu apa? Iblis atau Tuhan? Bintang timur yang mana? Ya saya kan Menurut Wahyu. Yahudi bintang timur itu apa? Yesus di dalam Talmud itu anak apa? Anak Tuhan atau anak titik-titik? Jawab. Bukan menurut Yahudi, menurut Alkitab. Udah kau dibawa. Kau dibawa seperti biasa, kau makan ampas kelapa, campur kulit durian. Ingat, sebelum kau makan kulit duriannya, kau haluskan dulu. Jangan kau langsung telan. Otakmu sudah penuh dengan karat ampas kelapa, dengan dedak. Kau nggak mau dimaki, tapi kau siapkan diri Anda untuk dimaki. Tidak ada kemudian ya toleransi kepada orang bahlul ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, bicara mengenai agama. Saya bertanya sederhana, menurut Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Menurut Yahudi. Itu dulu. Cuma izin kasih saran kalau mau apologet itu ikuti Ustaz PI, Nandar, itu berilmu, bukan bercongor. Ya. Makanya nggak laku tuh akunmu. Ya nggak apa-apa. Ustaz PI itu ikuti tuh, Ustaz PI santai, Nandar santai, yang lainnya santai. Enggak mas. Cium tangan. Oh, manusia keren, manusia yang luar biasa ini. Adinda Yusuf PI, Adinda Yonatan Nandar, jumpa abangnya itu cium tangan. Mereka tahu adab, meskipun ilmunya lebih di atas dari abangnya. Keren. Makasih. Kau sudah menyanjung mereka. Mereka orang-orang baik yang aku punya, yang kami punya. Oke. Ada lagi penyembah Lucifer, penyembah bintang timur? Ya, debater, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Islam atau Kristen Bang? Kenapa? Islam atau Kristen? Ditanya kok. Muslim, Bang. Bangun dan Di bawah Bang. Nyapu dulu di bawah, nyapu. Anda nyapu baru naik ke sini. Anda ditanya, justru Anda kayak nantang gitu, kayak orang marah. Nah apa? Anda Muslim atau Kristen? Nah apa? Ada apa itu? Maaf ya saudaraku ya, maaf. Ini komal debat lintas agama. Berbeda kalau kita ini sesama Muslim, ketika naik di komal kita, apapun ceritanya, yang ada dalam benak kita itu adalah Muslim. Tapi kalau di komal seperti ini, sebagai seorang Muslim kita naik itu, kita harus memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jangan naik-naik, ditanya, halo, Anda Muslim atau Kristen? Kenapa? Dengan suaranya seakan-akan Anda prof di sini.
So, kami ini mahasiswa yang datang ke Anda. Prof, Assalamualaikum Prof. Tolong Prof. Kenapa? Kau mau nilai apa? Gak ada. Kau pulang aja dulu. Udah kayak gitu hebat kali pun. Pakai adab kita. Setinggi apapun ilmu saudara, kalau adab itu nggak ada, itu Anda nol, kembali ke zero. Zero lakde. Gitu bangku ya, saudaraku yang tadi. Mohon maaf, Anda diturunkan karena di sini komalnya untuk lintas agama. Kalau antum ternyata orang berilmu, ya, kami tidak menemukan adab. Oke? Iya betul. So paten kali kedengarannya. Iya, lanjut. Ada informasi hangat sekarang di Katolik itu ada rudal kudus, Bang. Oh iya, betul. Ada rudal kudus, betul. Ada rudal kudus. Iya. Baca rita. Ya ternyata ya. Baca rita agama, ternyata agama dijadikan sebagai lahan untuk melampiaskan ucok. Betul. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini juga teguran keras kepada kita. Kita pun harus hati-hati. Sahabat-sahabat muslim yang terlanjur punya nama di TikTok, di sosmed, yang terlanjur dikenal orang, tolong jaga sikap. Kalau Anda harus jatuh, harus nih, karena keterpaksaan, lakukan satu perbuatan yang terindikasi maksiat yang akan tercium oleh manusia. Jaga aib antum. Ya, cukup Allah yang tahu. Jadi kalau nggak tahan kemudian dengan kemaksiatan, jangan mengotori wajah apologet Islam. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ujian silih berganti datang. Datang laki-laki menggoda, datang perempuan menggoda, janda menggoda, gadis menggoda, nenek-nenek menggoda. Lengkap sudah penderitaan. Sebisa mungkin, sekuat Islam sudah membawa ayat suci Quran, tetapi kita nggak bisa menjaga syahwat. Tolong, saya akui diri saya seorang duda. Saya duda dari tahun 2021 sampai hari ini masih sendiri, dan tak jarang saya sendiri nangis karena syahwat. Kuat sekali dorongan syahwat itu untuk kita bermaksiat, dan kesempatan itu banyak dibuka oleh Allah. Kesempatan itu banyak. Kalau kita mau bermaksiat, kapan saja bisa. Kapan saja bisa keluar dari rumah ini. Kalau saya nih mau bermaksiat, jadi tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Oleh karena itu, kalaupun terpaksa harus jatuh, please lakukanlah itu dengan cara yang menurut Anda hanya Allah yang tahu. Dan saya belum pernah menemukan cara bermaksiat hanya Allah yang tahu dengan aku. Pasti orang lain juga tahu. Minimal lawan kita itu yang akan buka mulut. Nah, sama lah ini yang terjadi. Ya, Kulub Kudus. Mana dong? Apa namanya tadi? Jadi rudal kudus. Oh, rudal kudus. Iya. Rudal kudus. Iya. Jadi saat ini pelaku firman ini udah memakan korban janda ya. Iya. Allahu Akbar. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Wejangannya Bang Zuma. Terima kasih atas wejangannya. Sama-sama di Bang. sini. Saya ngeri Bang, ngeri kali. Wallahi saya mengalami hal bagaimana saya diperlakukan seperti makanan oleh orang-orang yang ya mungkin dia memandang Bang Suma sendiri, Bang Suma lagi kasmaran, memanfaatkan momentum itu untuk mengajak sesuatu hal yang tidak baik. Ngeri memang. Syahwat ini ngeri. Belum lagi dari diri sendiri, ditambah lagi dengan keadaan di luar sana. Memang ngeri. Ya, semoga kita apologet Islam ini tetap menjaga diri kita,
tetap menjaga supaya kita tidak jatuh dari liang yang sama. Cukuplah rudal kudus mereka yang tadinya tidak kudus menjadi kudus. Menjadi Mana kudusnya itu, Ki? itu dia. Dia masih ada. Cuman istilah doang itu ya, rudal kudus. Karena namanya juga namanya juga RK. Jadi teman-teman bilang, oh ternyata namanya itu apa? Rudal kudus. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina. Salli ala Sekarang sayyidina. mulai ada penekanan bang, menurut Siap. informasi dari kan saya DM kan kepada korban. Udah bang, saya udah ditekan kalau tidak dihapuskan VT-VT-nya, saya tidak akan bertanggung jawab. Seperti itu jawaban RK itu. Lebih bagus nggak usah tanggung jawab. Ada penawaran duit 30 juta katanya. Ya, Kalau tanggung jawab, Aki bertambah lagi satu lagi pengikut Yesus itu. Ya nggak apa-apa, Iya kan? pemaksiat kok. Dia Anaknya pun jadi mereka juga kalau tanggung jawab. Bagus nggak usah tanggung jawab. Iya juga sih. Ya, pada intinya inilah hasil kita berlindung penyelidikan kepada saya. Allah. Iya. Wow. kemarin RK nelpon sama aku. Nelpon sama aku terus, padahal sebelumnya semua yang berhubungan sama dia diblokir. Tapi setelah tahu VT saya FYP, dia telepon dan mengancam saya kalau saya tidak dihapus akunnya, katanya tidak mau bertanggung jawab. Seperti itu. Inilah kenapa pencipta langit dan bumi yang benar itu tidak sama sifatnya dengan sembahan di luar sana. Pencipta langit dan bumi itu mengatakan dirinya bahwa sanurihim. Itu jelas itu. Allah memperlihatkan kemudian tanda-tanda keberadaannya di seluruh penjuru. Sanurihim ayatina fil afaq. Sehingga orang beriman itu takut untuk bermaksiat. Karena mereka merasa bahwa pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha menyaksikan. Nah kalau Tuhan sudah duduk di langit, di sebelah kanan Tuhan yang lebih senior, ya, dan dia tahu bahwa Tuhannya adalah anak manusia yang tidak bisa menembus pandangan lebih dari 1 kilometer, maka mereka bebas bermaksiat. Berbicara mengenai dalil-dalil, wah, untuk menyelamatkan, untuk menunjukkan agama yang benar, berapi-api, matanya melotot sampai enggak tidur, sampai kurus dia. Tapi ternyata tujuannya untuk mencari mangsa. Umat Islam, Tuhannya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sehingga umat Islam itu sebisa mungkin menghindarkan diri dari maksiat. Karena mereka sadar, aku di dalam kamar seorang diri sekalipun, di situ aku tidak sendiri, di situ ada Tuhanku yang menyaksikan aku. Kalau dia Tuhannya sudah di atas duduk, jadi tak ada lagi yang melihat. Mungkin begitu pikirannya, sehingga hari ini mereka berkhotbah, malamnya mereka bermaksiat. Itu sampai dia hamili orang tuh. Mungkin saja seperti itu. Orang yang lisannya basah membaca isi kitabnya sendiri, sampai wah berapi-api, nantang-nantang saya dan seterusnya, ternyata rusak. Saya sih kecewa berat. Aku berpikir orang-orang seperti ini harusnya menjaga diri dari maksiat. Ternyata memalukan Kristen dia. Kok masih digoda iblis juga ya, Ki? Padahal kan udah pasti neraka. Iblis Ya. bukan kerjaan itu. Ahi, Pelaku firman bang, bukan pembawa firman saja, pelaku firman amsal. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Di Islam Tapi sekali mohon lagi. maaf ya, tapi Ya, silakan. Iya. Silakan Bang, silakan. Tapi mohon maaf ya kepada teman-teman. Di sini kami bukan kita, tapi sudah dilegitimasi oleh, sudah diizinkan tentang penyebaran ini. Karena penghujat agama Tuhan, agama Allah, itu harus dihinakan dengan cara seperti ini. Betul, benar itu.
Jadi gimana? Memang harus diviralkan, supaya mereka itu orang-orang ini sadar, oh, selama ini yang aku ikuti, yang ku jagokan, membawa agamaku ternyata pelaku maksiat. Ini kalau sudah kayak begini nih, itu bukan lagi oknum, karena dia itu pelaku firman katanya. Iya, bukan oknum lagi, bukan oknum. Memang dia mempraktekkan agamanya, gitu. Bang Zura, Kenapa sayang? Sebentar. Tuhan, Halo. Tuhan KW Islam atau Kristen? Kenapa? Kenapa? Tanya. Nah, ini pelaku firman mau nongol nih, pelaku firman. Sama-sama Katolik nih. Ini seperguruannya nih sama RK ini. Oh beda, bukan lah Bang Juma. Oh, Karismatik. oh karismatik. Ya, ya. Kenapa dengan RK Bang Juma? Beliau terlapor sebagai pengkhotbah yang mewakili Kristen menghamili orang, Bang. Enggak lah, nggak mewakili lah dia. Kan dia denom sendiri. Iya, mewakili denomnya. Iya, denomnya berarti. Bukan kita semua lah. Iya. Pakai baju koko lagi tuh, pakai baju koko, pakai kopiah. Iya, Kadang kopiah dia memang. iya, kadang pakai tasbih. Tapi kan nggak dilarang kan pakai kopiah Bang. Enggak dilarang, enggak. Enggak dilarang. Boleh-boleh aja kan. Boleh-boleh aja. Cuman untuk masalahnya kan pakai kopiah tapi maksiat gitu ya. Iya, Itu yang resiko ya. resiko. Yang bahayanya terindikasinya nanti muslim mati. Enggak lah. Semua kan kenal dia. Ya. Yang nggak punya TikTok pun kenal dia kok. Dia kan terkenal. Jadi sedang terjadi perang kecil di mana kata kawan kita di bawah, si RK meluncurkan rudal di mana katanya? Di kota terlarang. Hah? Rudal Kudus. Iya, rudalnya meluncur kena kepada kota terlarang katanya. Meledaklah di situ berarti. Kan nggak boleh ngegosip Bang, cuma pagi ngegosip. Ini bukan gosip. Tabrak lari CRK ini. Beda Bang, gosip sama apa kenyataan itu beda. Ini kan kenyataan. Iya teman, kan membuka aib orang kan di publik kan nggak boleh sih. Bukan kan? Ini harus jadi pelajaran abangku, baik terhadap pendebat Islam maupun Kristen. Ketika kita berbicara mengenai agama, sebisa mungkin sekuat tenaga kita menjauhkan diri dari maksiat. Islam Kristen itu harus, supaya pengikut kita itu nggak malu gitu loh. Ini juga nasihat buat saya sendiri. Nggak boleh. Ya udah tahu gitu, unfollow aja lah. Gak usah diikutin lagi. Nggak benar nih. Masalahnya dia itu suka menghina Nabi Muhammad, abangku, saudaraku. Menghina Nabi Muhammad sebagai pesundal, sebagai ini. Ternyata dia sendiri yang menghina, dia sendiri yang ternyata melakukan yang dia tuduhkan gitu. Kadang orang jelek-jelekin orang kan Waalaikumsalam biasanya warahmatullahi wabarakatuh. buat menutupi kejelekan dia Bang Juma. Gimana? Biasanya orang jelek-jelekin orang untuk menutupi kejelekan dia sendiri biasanya. Berarti itulah dia. Dan Biasanya kejelekannya terbuka kan? Ya begitulah manusia. Kadang ngintip punya orang tapi punya sendiri nggak diperhatiin. Betul. Jadi offset. Bagus lah. Ini nggak di gereja lagi nih, nggak lagi di gereja atau di mana? Lagi di rumah atau di mana?
Oh udahlah kemarin terus saya udah dapat poin-poinnya Bang Juma. Cuman gini Bang Juma ya. Iya. Satu, coba Bang Juma carikan data secara eksplisit bahwa memang tidak ada pembunuhan, tidak ada penyaliban di dalam Alkitab. Jelas tuh Yesus sendiri yang mengatakan tuh, Apa? aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 118 nomor 17. Nggak tertulis di situ Bang. Di Mazmur itu nggak tertulis nama dan tidak dibunuhnya. Lah Yesus sendiri yang mengatakan, Lukas 22:44, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Disebut kitabnya loh. Emang bunyinya apa? Di sini aku tidak akan mati. Dan yang tidak mati ini adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Ayo. Tapi kan data lain juga menyebutkan banyak bahwa dia mati, disalibkan, dan menderita. Nah sekarang yang jadi permasalahan, rujukan kitab yang lebih tua. Karena Yesus tidak pernah merujuk, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis nanti di kitab yang nanti ditulis oleh orang setelahku. Enggak. Yesus mengatakan harus aku pergi. Ada 3 pernyataan Yesus itu. Yang pertama, Lukas 22 nomor 22. Matius 26 nomor 24. Dan juga Lukas 24 nomor 44. Dan Petrus pun menyatakan dalam khotbahnya bahwa Daud telah menubuatkan, telah menceritakan tentang Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Itu Daud yang Petrus yang menceritakan itu. Diulang lagi oleh Petrus bahwa Daud menceritakan tentang Yesus tidak akan mati. Nah, iya karena dia dibangkitkan kan. Tidak akan mati. Loh, tapi di Ibrani, kemudian di Yohanes, Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya. Iya, tapi kan tertulis. Ya, kalau cuma tertulis, besok aku buat kitab juga. Bukan, maksudnya jaringan saya ya. Oke. Ya, tempat saya juga. Oh gitu. Jaringan Bang Arum, Bang Suma yang ini lagi ngelek. Oh iya, baik. Gimana kabarnya Dinda Felix? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Suma? Sehat lancar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dilanjutkan Bang. Baik. Nanti saya jam ini Dinda, jam 10 saya pamit. Saya ada kegiatan, mau ketemu dengan orang pengadilan agama. Bisa diambil alih bersama dengan teman-teman kita di sini. Oke. Masih di Medan, Bang. Udah di Makassar kita. Oh, udah di Makassar. Oh. Tanggal 13 saya sudah di Makassar. Walah. Kemarin saya di atas, seandainya saya tahu sudah balik dari Medan mau ketemu sama Bang Suma. Iya. Ada Medan lagi. Lanjut Purna. Ini kasihan Bang Arom. Iya. Tapi antum lagi umroh kan? Masya Allah. Udah kenal lagi kita. Udah. Udah. Kan cari tahu antum lagi umroh. Ya. Masya Allah. Jadi gitu saudaraku Adinda Arom. Arom ini masih muda, masih punya kesempatan untuk sehat. Begitu. Jadi apa ya? Yesus sendiri yang mengatakan itu harus tergenapi. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya kalau kita menggunakan akal sehat, ya jangan cari di kitab selain itu dong tentang Yesus ini. Jadi ya cari baru itu. Perjanjian baru itu kan cerita yang disusun oleh para pewarta terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tapi kan mereka juga orang pintar dalam meneliti. Justru itu kan cerita yang diceritakan dari orang-orang yang melihat sebelumnya, kisah sejarah sebelumnya. Posisinya kan bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tak mungkin salah. Memang. Yang bilang firman Tuhan siapa? Nah itu dia. Artinya sejarah, bahwa memang sejarah. Ya, sejarah. Di situ terisi sejarah, ada firman Tuhan juga.
Salahnya di mana? Sejarahnya penulis sejarah menuliskan Yesus berkata, kan begitu. Harus aku pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Artinya kan kita orang yang muncul belakangan ini harus mengetahui bahwa ternyata cara Yesus meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Saya baca Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada. Pada saat Yesus mengucapkan ini, apakah kitab perjanjian baru itu sudah ada? Belum. Nah, yang ada adalah kitab perjanjian lama, betul? Betul. Ya, harus kita cari di perjanjian lama. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Berarti yang celaka di sini adalah yang menyerahkan untuk disalib. Siapa itu yang celaka? Kalau ada yang menyerahkan, berarti ada yang diserahkan, Bang Dimas. Ya, menyerahkan anak manusia. Berarti ada yang diserahkan dong. Nah, ada pekerjaan menyerahkan. Ternyata ketika dia mencoba untuk menyerahkan, Tuhan kemudian melakukan pembalasan terhadap makar. Amsal 21 nomor 18. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Nah, sekarang Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Paulus bukan nabi, tetapi Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal berarti kena juga dong. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ayo, ketika pengkhianat ini ingin menyerahkan anak manusia untuk disalibkan, dalilnya pengkhianat justru dipakai sebagai ganti, sebagai penebus orang benar ini. Mana itu? Amsal 21 nomor 18. Emang digantikan? Ya diganti dong. Diganti di situ. Orang fasik. Siapa orang fasik? Coba kita baca Amsal berapa? Amsal 17. Coba kita baca. Apa yang dituliskan di Amsal 17 tentang orang fasik ini? Di situ dikatakan apa? Orang fasik adalah menerima suap dari pundi-pundi untuk apa? Untuk membelokkan jalan hukum. Jalan hukumnya apa? Hukumnya apa? Jangan kau membunuh orang yang benar. Dibelokkan, bunuhlah orang benar. Amsal 17:23, orang fasik adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Amsal 21:18, orang yang menerima suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti Yesus adalah orang benar. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus orang benar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang mendengarkan dia, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus ini orang benar. Orang pengkhianat, penerima suap, dipakai sebagai tebusan orang yang benar, Yesus. Dan pengkhianat, yaitu Yudas, sebagai ganti orang yang jujur. Yesus itu orang jujur. Dan Yesus merujuk kepada dalil ini tentang kepergiannya meninggalkan dunia. Ayo, gimana dong? Tapi gini Bang, nggak ada secara eksplisit di situ Yudas menggantikan. Justru yang eksplisit mati terbunuh itu Yesus kan. Saudaraku, Adinda Arom, kalau ada tertulis jelas di kitab Anda ini, tidak mungkin lolos dari pengkanonan. Kalaupun ada, pasti akan dirubah. Contoh, Nita kasih ya, di dalam kitab apa itu? Coba saya buka dulu di Yeremia ya. Apa yang tertulis di sana? Bukan di Yeremia. Tertulis di dalam kitab saudara bagaimana syarat dengan kepentingan ketika kita berbicara tentang kebenaran. Jadi Bible dialihfungsikan
kemudian untuk kepentingan. Kita lihat kemudian di dalam pengajaran yang ada di dalam cara-cara terjemah yang di dalam Bible saudara. Kita lihat di sebuah data di Yeremia atau di dalam Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 nomor 16. Ini cara-cara bahwasanya Bible itu diterjemahkan syarat dengan kepentingan. Kita lihat Yehezkiel 36. Mungkin Anda bisa baca nomor 16-nya. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang gemuk akan kulindungi. Orang gemuk nggak terima ini kalau bukan kulindungi. Padahal dalam bahasa Ibraninya di situ aslinya adalah somad. Somad artinya kupunahkan atau kubinasakan. Nah, karena mungkin penerjemah di lembaga Bible Indonesia orang rata-rata gendut perutnya mungkin, maka gendut itu, orang gemuk itu kulindungi, padahal harusnya dan orang gemuk akan kubinasakan. Nah, mereka kemudian menggantikan binasa menjadi kulindungi. Jadi kalau ada kata secara langsung dikatakan Yesus itu tidak disalibkan alias mati, tidak mungkin diloloskan oleh lembaga Bible Indonesia, nggak mungkin. Pasti Ya, sudah berarti diganti. nggak ada berarti. Kalau ada pasti sudah Ya, berarti diganti. nggak ada. Ya, berarti tadi nggak sih- ada kan? Tadi kan sudah saya jelaskan. Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku. Tuh di Matius 4, Lukas 4. Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau. Iblis sudah membuka bocorannya. Bahwa Tuhan akan datang melalui malaikat. Dia mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis itu betulan? Ada di Mazmur 91. Nah, iblis Ya, itu mengatakan kan pencobaan. Kalau pencobaan kan beda sama penderitaan dan pembunuhan. Menggenapi semuanya kan harus mati. ya, Yesus itu harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi, bukan mati untuk nebus dosa. Ya, tapi mati berarti kan? Ya tidak mungkin dia mati, nggak mungkin, itu mustahil. Nah, itu barusan Bang Juma bilang untuk membebaskan. Berarti percaya mati dong. Ketika orang-orang Yahudi berupaya ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu, terlibatnya juga iblis merasuki Yuda. Apa buktinya? Berhasil gimana? Nah, Orang coba. Beberapa gini. Coba. Nggak berhasilnya di mana? Orang beberapa kitab menceritakan semuanya bahwa dia memikul salib, dia dibunuh, dia ditombak. Baik. Berarti saudara Arom ini ingin mengatakan bahwa Yesus katakan bahwa Yesus berhasil Tertipu. mereka berupaya mencari alasan dengan cara membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat agar Yesus bisa dibunuh. Pertanyaannya, berhasil nggak mereka membunuh Yesus dengan cara tipu-tipu? Berhasil dong, faktanya. Ya, berhasil. Kita tepuk tangan kalau begitu. Sekarang konsekuensinya adalah orang Kristen menyembah makhluk yang mati dari hasil tipu-tipu. Betul? Iya, tapi berarti faktanya ada kematian itu kan? Ya silakan aja. Kematian itu memang ada. Al-Quran mengatakan itu. Penyaliban itu ada. Kematian itu juga ada. Nah sekarang ternyata ketika orang Yahudi melakukan tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, ternyata berhasil menurut saudara. Berarti
yang kalian sembah ini adalah korban hasil daripada tipu daya. Kristen menyembah makhluk korban tipu daya. Kan begitu? Bukan untuk menebus dosa. Iya, tapi di luar dari konteks itu, faktanya berarti ada kematian Yesus kan? Yes, betul, ada kematian. Benar itu. Al-Quran juga mengakui itu. Tapi yang mati ini adalah bukan Nabi Isa, bukan Yesus asli. Dari mana orang murid-muridnya berbicara seperti itu semua kok? Di Petrus Markus 1. 16 nomor 12. Coba Anda baca di Markus 16. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Padahal sudah rupa lain, bukan rupa Yesus. Ya, kan Yesus sendiri yang membenarkan. Jika kau tidak percaya, suruh pegang semua tubuhnya, bekas lubang pakunya, bekas tombaknya. Bagaimana kalau yang Tubuhnya menyuruh? Bagaimana kalau yang menyuruh itu justru bukan Yesus? ada. Nah, itu kan asumsi berarti. Ya, bukan asumsi. Tulis data. Murid-muridnya tidak percaya. Murid mengaku melihat hantu. Murid tak percaya. Pada akhirnya percaya kan? Ya, pada akhirnya percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur, bangkit dari kematian. Tanda dahsyat itu. Dan juga muslihat. Agar kiranya bisa menyesatkan murid pilihan. Nah, itu nubuat. Kalau murid-murid percaya, berarti nubuatan Yesus justru tergenapi. Murid sudah disesatkan. Gini Bang Juma, masa kita tidak boleh percaya dengan muridnya yang pada saat waktu itu hidup sejaman sama dia? Kan lucu, malah suruh percaya sama orang yang gak sejaman sama dia. Oke, baik. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa murid-murid ini bakal disesatkan? Dia di Matius 7 itu memang tertulis bahwa orang pilihan pun akan disesatkan. Cuma gini loh, kan mereka yang lebih tahu hidupnya kan, mereka yang lebih tahu jasadnya, mereka yang lebih tahu cara pengajarannya. Ya pasti mereka mengenali lah tentunya. Bagaimana mau mengenali? Sedangkan Maria saja tidak mengenalnya. Jelas-jelas Maria sudah bicara kok dengan oknum itu. Tapi malah Maria menganggapnya tukang kebun. Iya kan? Iya, tapi pada akhirnya kan percaya Bang Juma. Semua Iya, karena semuanya percaya. karena digiring oleh makhluk itu untuk percaya. Karena memang tugas makhluk itu adalah supaya orang-orang percaya kalau dia adalah Yesus. Kan tujuan iblisnya itu agar percaya, aku ini Yesus loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya harus ngaku Mesias. Gini Bang Juma, tidak mungkin Yesus berbicara dengan Petrus bahwa dia menyerahkan kunci kerajaan surga. Kemudian Yesus Petrus mudah dihasut, kan nggak mungkin. Petrus pun berbicara bahwa dia mati gitu, mati dan bangkit. Inilah penderitaan Kristus. Kata siapa? Coba adik saya baca di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Petrus percaya nggak? Coba Petrus percaya nggak? Baca itu. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Percaya nggak Petrus? Nggak percaya Petrus. Petrus nggak percaya. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin memberitakan Injil Petrus. Lah, nggak mungkin. Siapa yang bisa menjamin kalau kita Petrus itu tulisan Petrus? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada dinyatakan bahwa penulis kitab Petrus itu nggak ada. Nggak ada itu Bang. Sekarang permasalahannya adalah cerita yang dibangun oleh Lukas. Apakah Petrus percaya kalau yang keluar dari kubur itu gurunya? Itu dulu. Petrus menganggap itu omong kosong. Itu dalil. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu dalil. Jadi kalau kita berbicara itu harus disertai dengan dalil yang kuat. Anda mengatakan bahwa Petrus percaya. Bagaimana mungkin percaya? Dalilnya mengatakan dia tidak percaya kok. Petrus tidak percaya kalau yang keluar dari kubur itu Yesus.
Mana dalilnya? Lukas 24. Nomor 9. Endingnya di data nomor 12-nya. Sungguh pun demikian Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjeguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu Petrus pergi. Dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Ayo. Bahkan Petrus menyangkal, apakah dia gurumu? Bukan. Apakah kau mengenal dia? Tidak. 3 kali Petrus menyangkal itu. Iya, Artinya itu kan memang dia tidak percaya. Itu kan nubuatan bahwa dia akan menyangkal sebanyak 3 kali kan. Kenapa dia menyangkal? Itu bukan berarti dia nggak kenal, tapi memang dia takut juga. Ada rasa ketakutan juga di situ, Bang Jumadia. Oh, Yesus itu tahu kalau Petrus ini akan menyangkal dia karena Yesus sendiri tahu itu bukan aku. Petrus, kau akan menyangkal. Kenapa? Karena memang itu bukan aku kok. Itu data loh itu. Enggak tertulis itu bukan akunya, Bang Juma. Dia cuma bilang kau akan Saya kasih data bahwa yang disalib itu bukan aku, tetapi dia. Ya. Bukan aku, tetapi dia. Enggak. Pada saat dia bilang sama Petrus, kau akan menyangkalku sebanyak 3 kali, itu enggak ada tertulis bahwa yang disalibkan itu bukan aku. Enggak ada tertulis begitu, Bang Juma. Gimana? Bahwa yang disalib itu bukan aku. Dia mengatakan kok di situ sangat jelas. Bahkan yang disalib ini mengatakan dirinya bukan Yesus kok. Aku bukan Yesus. Jelas itu dijawab sama dia. Di mana? Di Lukas 22 nomor 6869. Aku bukan Yesus. Tulisnya gimana? Ketika imam kepala menyidak, apakah engkau Yesus, Mesias, anak Elohim? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakannya kok. Ya, engkau yang mengatakannya, bukan aku. Iya. Sekarang juga Iya. Yesus di mana? Sekarang juga Yesus duduk di mana? Di sebelah kanan Bapak. Nah, sudah. Iya, tapi dia nggak mengatakan secara eksplisit bahwa aku bukan Yesus, tapi Lah itu kau sendiri yang mengatakan. Dengan dia mengatakan bahwa Yesus sekarang ini sudah duduk di atas langit, berarti yang duduk di bumi yang sedang disidang itu bukan Yesus. Memang Yesus ada berapa? Itu kan menjelaskan sih, Bang, penegasan bahwa setelah ini dia akan duduk. Jelas, karena Yesus sudah ada di langit, maka yang menjelaskan yang bukan Yesus ini. Apakah engkau Mesias, anak Elohim? Kau sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya, apalagi gunanya aku menjawab. Mulai sekarang Iya. Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Berarti kan yang bertanya itu udah tahu bahwa itu Mesias kan? Kalau dia tahu itu Mesias, justru tidak mungkin bertanya, langsung babat. Mereka justru ragu. Namanya pengadilan kan mengkonfirmasi oleh orang yang akan diadili. Bagaimana ceritanya pengadilan bertanya, apakah engkau Yesus? Jadi konfirmasi. Konfirmasinya kan dari awal itu sudah terjadi. Siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Dari situ aja udah ketahuan bahwa ini yang ditangkap ini bukan Yesus. Sekarang coba lihat di data nomor 3334-nya. 4344-nya di Lukas 22 itu. Yesus berdoa kan? Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Iya kan? Tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak berkehendak menyerahkan Yesus? Bukan berkehendak, tapi memang sudah digariskan seperti itu, Bang. Kalau digariskan, siapa yang menggariskan? Wah, anak manusia datang bukan untuk dilayani, Bang Juma. Tetapi untuk menggenapi semuanya. Nah, itu mulai. Kalau berbicara mengenai penggenapan, yang digenapi itu Torah. Bukan ajaran pagan yang digenapinya, tapi Taurat. Sekarang Yesus mengatakan apa?
kehendakmu yang berlaku. Apa setelahnya? Datang 44-nya. 45. Maka seorang malaikat dari langit turun memberikan kekuatan. Untuk apa kekuatan itu diberikan kepada Yesus? Untuk disalib. Ya, untuk disalib. Kekuatan itu diberikan oleh malaikat kepada Yesus untuk disalib atau untuk meluncur ke alam yang lain, yaitu ke langit. Enggak lah, untuk diberikan kesabaran bahwa dia datang memang tujuannya untuk itu dan untuk mengalahkan maut. Ini akal-akalan ini akal-akalan. Saya ulang lagi. Bukan gini Bang. Yesus Gini, Bang diberikan Juma. Gini, Bang kekuatan. Juma, ya. Gimana? Anak manusia mati, kemudian mengalahkan maut, kemudian bangkit. Itu udah ada tertulis begitu, Bang Juma. Saya gini saudaraku, gini. Yesus berdoa supaya dia diselamatkan oleh Bapa. Bapa mengutus malaikat. Malaikat ini memberikan kekuatan kepada Yesus. Kekuatan itu dipergunakan untuk disalib atau untuk terbang ke langit. Untuk disalibkan. Ada berapa banyak orang disalib tanpa diberi kekuatan oleh malaikat? Dan mereka rata-rata orang yang disalib ini biasa sampai seminggu, tapi tidak mati-mati. Ada yang disalib cuman 3 jam kurang lebih langsung mati. Berarti mana kekuatan malaikat yang ada pada dirinya itu mana? Kekuatannya untuk mengalahkan maut, Bang Juma. Setelah dia mati untuk mengalahkan maut, kemudian bangkit. Memang tertulisnya begitu. Kekuatannya untuk digunakan untuk mengalahkan maut. Iya. Di mana ada cerita kemudian bahwa malaikat ini memberikan kekuatan kepada mayat untuk kemudian bisa hidup? Tidak ada itu, Bang. Tidak ada. Itu karangan asumsi doang. Yang benar adalah apa yang iblis kemudian katakan kepada Yesus, malaikat akan datang untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malaikatnya mengantarkan. Itu pencobaan. Jadi Bang, itu pencobaan. Jangan ditarik ke penyalipan. Penyalipan itu selaras dengan konteks ayat di Ibrani bahwa memang dia datang untuk mengalahkan maut kemudian bangkit. Nah, sekali lagi diberikan oleh malaikat. Saudaraku, boleh silakan dengan narasi-narasi Anda, tapi itu tidak bukan narasi itu tertulis bahwa ditarik ke situ memang. Oke, kalau begitu coba simpulkan kepada saya supaya saya paham. Menurut Yesus dia harus pergi berdasarkan yang ada dalam kitab Mazmur atau di kitab Ibrani. Menurut Yesus nih. Ya kalau di data Lukas ya memang Mazmur. Gini Bang Juma. Faktanya masalah generasi. Mazmur bukan Ibrani. Harus Mazmur. Faktanya gini, menceritakan kematian itu kan nggak mungkin ada di perjanjian lama, pasti ada di perjanjian baru karena fakta di lapangannya oknumnya ini sudah mati gitu loh. Lah, Anda melangkahi kitab Mazmur kalau dia sudah mati. Anda melangkahi kitab Mazmur. Mana yang betul? Kita harus melalui kitab Mazmur dulu. Mazmur gini. Perjanjian lama itu kan nubuatan bahwa akan ada. Dulu sebentar. Kemudian Yesaya pun menjelaskan bahwa anak manusia akan datang dengan penderitaan. Nah, itu juga tidak diterima di kotanya. Itu kan nubuatan akan datang kan anak manusia, dan itu sudah datang. Kemudian menjelaskan tentang anak manusia ini yang setelah datang kemudian mati untuk mengalahkan maut dan bangkit. Itu menceritakan Nah, diterangkanlah di perjanjian baru, Bang Juma. Yang namanya nubuatan itu ramalan. Betul, tidak menyebut Bang Juma. nama. Betul, justru karena nubuatan itu tidak secara eksplisit menegaskan kematian, kebangkitan,
Makanya dijelaskan setelah oknumnya sudah mati dan bangkit. Itu Bang Juma. Nubuatannya itu mati nggak? Kalau nubuatan yang enggak diceritakan Iya, di nggak situ mati. Tapi Nggak kan mati. merasakan penderitaan. Penderitaan seperti apa menurut Bang Juma? Oke, saya jawab. Kalau yang Anda maksud itu, Yesus sendiri menjawabnya di dalam Matius 36. Saya bacakan kepada saudara. Apa yang Anda 23, sorry. Apa yang Anda katakan ini itu terkait dengan Yesus sendiri yang menyuarakan. Apa yang Anda lihat di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Saya baca dalilnya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Yesaya 53 itu bercerita tentang orang-orang kudus yang kemudian mengalami penganiayaan. Yesus menceritakan, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kau keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Di sini tidak ada kata aku di original teksnya. Dan orang bijaksana dan ahli Torah. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lainnya akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu menganiaya dari kota. Inilah yang diceritakan. Inilah yang diceritakan di dalam Yesaya. Nabi-nabi yang dianiaya, yang disalibkan, yang telah dibunuh. Oke. Berarti poin itu Termute. Yesus pun harus menderita berarti Bang Juma. Oh tidak, salah. Itu keinginan Bang Juma saudara. bilang, enggak, nanti dulu. Ketika Bang Juma bilang Yesus harus tidak mati dan terangkat langsung tanpa penderitaan dan penganiayaan, berarti nubuatan itu tidak terjadi Bang Juma, bahwa anak manusia harus menderita. Ketika Yesus diangkat sebelum penderitaan itu, berarti nubuatan itu tidak terjadi. Baik. Anda membaca dalil bahwa Yesus akan teraniaya itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya? Iya. Di kitab Yesaya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Yesaya 1. Jangan dari pertama. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Jangan di pertama. Jangan di Yerusalem. pertama. Ngapain dari pertama? Ngapain dari pertama? Jangan dari pertama. Jangan dari pertama. Jangan dari pertama, Bang Juma. Tidak bisa. Ini bercerita ini di bawah, dari data Yesaya 1 sampai Yesaya 66. Ini di bawah ada jemaat saya nonton juga. Jadi pembuktian nubuatan itu, tolonglah. Jadi gini, bukan masalah takut, Maksudnya gini, mereka kan nggak pernah membaca nubuatan itu dari ayat 1. Nggak perlu lah kita dari ayat 1 mengkonfirmasi kebenaran itu. Langsung aja intinya. Jahat kali kau rupanya ya. Jahat rupanya dirimu ya. Kepanjangan lama gitu loh. Rupanya saudara saya, adik saya ini ternyata jahat juga rupanya. Saya di DM suruh naik perihal nubuatan kematian. Jangan ke satu segala kau bawa-bawa. Parah. Nanti banyak juga nanti pertanyaan. Udah banyak kali pertanyaan ke Bang Juma. Jangan kau nambah pertanyaan-pertanyaan longor yang harus cari literasi dan teologinya. Saudara. Langsung aja intinya kan ada di situ. Jadi gini, jadi Yesaya 1 ini membahas tentang keadaan raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesus Enggak itu loh. Bukan itu. Langsung aja. Jadi Yesus itu menceritakan Bukan tentang itu. Yang dikatakan dalam Yesaya 53 itu diceritakan oleh Yesus. Yesusnya mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab separuh dari raja-raja, nabi-nabi, orang-orang benar, ahli Torah yang diutus ini kau bunuh dan kau salibkan. Itulah yang dinubuatkan dalam Yesaya 53. Dan Yesus terlepas daripada itu. Begitu adikku. Jadi jelas ini adalah satu pembodohan. Kenapa saya katakan satu pembodohan? Coba konsentrasi dulu. Baca di dalam Yohanes 11.
Bagaimana Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus? Itu baru betul. Jadi nubuat tentang Yesus itu bukan di dalam kitab Yesaya. Nubuat tentang Yesus itu ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu. Imam kepala Kayafas bernubuat tentang Yesus bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar salah itu. bangsa Salah, Israel salah. tidak Salah, itu dirampas nggak begitu. oleh penjajah Nggak Romawi. begitu. Tidak begitu. Jadi gini, yang benar itu ada di Yesaya. Nubuatan itu ada di Perjanjian Lama. Kalau itu kan memang nubuatan secara paksa oleh Kayafas. Itu aja sih. Masalah generasi. Bagaimana ada ini mengatakan itu secara paksa? Sedangkan di situ dikatakan begini. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Ini penting. Ini sebenarnya satu materi yang harus saya bahas ke depannya terpisah. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin bertanya nih. Mumpung ada jemaat, ada ini di bawah. Hal itu Gak usah Bang Juma, saya ini mau ada perlu nih. Thank you Bang Juma ya. Ada. ini tema. Itulah Pak Pendeta. Ini Bang tema Arom, sebenarnya. Tema lain yang kali WA akan, dulu. ini tema yang akan saya angkat terpisah. Saya akan mengangkat di dialog-dialog berikutnya terkait Yohanes 11 nomor 51 ini. Di situ dikatakan hal itu dikatakan oleh Kayafas dalam nubuatannya, bukan dia mengatakan dari dirinya sendiri. Jadi Kayafas bernubuat tentang Yesus mati untuk bangsa Israel agar tidak dibunuh agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Itu Kayafas berbicara bernubuat itu bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Hanya ada dua kandidat, dari Elohim atau dari iblis. Ayo. Wow. Kalau dari Elohim berarti Yesus ingin dibunuh. Elohim menubuatkan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Kalau dari Elohim berarti nubuat mati Yesus karena dosa waris gugur. Karena Elohim ternyata memberikan wahyu kepada Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Kalau dari Elohim. Kalau bukan dari Elohim, berarti dari iblis. Ayo. Kayafas kemudian mendapatkan ilham dari iblis, Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Dan nubuatan iblis ini tergenapi. Apa itu? Yesus mati di salib. Yesus mati di salib itu wahyu dari ilham dari iblis atau dari Tuhan? Dari iblis. Berarti Kristen menerima hadiah dari iblis. Berat itu, berat. Kayafas ini bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari mana? A, dari Tuhan. B, dari iblis. Itu tema yang terpisah. Kalau ada waktu silakan pendeta pastor yang jago, yang pernah sekolah STT naik, tentukan waktu kapan untuk membahas tema ini. Nabi Muhammad menerima nubuat, penglihatan-penglihatan tentang alam semesta, tentang akhirat, tentang hari pembalasan, tentang hari yang setelah beliau, sebelum beliau, itu dari Roh Kudus. Sekarang Kayafas menerima ilham, bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa yang ada di situ Israel, tetapi juga untuk anak-anak Yakub dikumpulkan agar bersatu, agar tidak bercerai-berai. Ini nubuatan Kayafas diterima dari iblis atau dari Elohim? Berat sekali, berat. Saya butuh orang yang paham Bible. Ini saudara saya, adik saya Arom paham Bible. Sayangnya dia membatasi saya. Jangan bahas itu Bang Suma. Jangan buka itu Bang Suma, please. Karena dia sudah tahu. Yo, saudara Arom ini ngerti, dia paham. Beliau cerdas, dia paham. Cuman karena faktor ekonomi aja takut miskin beliau. Dia paham. Nah sekarang Kayafas ini bernubuat. Nubuat yang dibangun oleh Kayafas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel
dan bukan untuk bangsa Israel saja yang ada pada saat itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Berarti mengumpulkan Bani Yakob yang sudah tersiar ke seluruh penjuru bumi. Yesus harus mati untuk itu. Nah, kematiannya ternyata karena faktor ekonomi politik, bukan karena faktor dosa waris. Nah, kalau kematiannya karena faktor ekonomi politik, geopolitik, berarti Tuhan Elohim, Tuhan yang benar, bernubuat Yesus harus mati bukan untuk dosa waris, tetapi untuk membebaskan bangsa Israel dari geopolitik. Nah, itu kalau dari Elohim. Bagaimana kalau bukan dari Elohim? Dari iblis berarti. Ayo. Aduh, hancur sehancur-hancurnya. Hancur. Hancur. Game over. Itu tema, dan mungkin Adinda bisa kembangkan, sahabat-sahabat muslim mungkin sudah pernah menemukan tema ini, tetapi bisa diulang lagi, dipelajari dulu kisi-kisinya, referensinya, habis itu diangkat. Itu sangat bagus tuh. Orang-orang kita, saudara-saudara kita yang kita kasih Kristiani, kalau mendengarkan itu dan kita mampu untuk mengurai secara ilmu logika, mantik dan seterusnya, insya Allah mereka banyak akan mendapatkan pencerahan. Kalau hari ini mereka tidak mu'alaf, paling tidak posisinya sudah seperti saudara Arom, sudah takut membahas tentang Bible, karena tahu bahwa double kosong yang ada pada diri mereka itu ada di Bible-nya. Saya kira begitu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Saya ada kegiatan, ini sudah hampir pukul 10, saya izin undur diri, tapi saya tetap di sini. Komal saya tetap di sini, sekali-sekali saya nyimak karena saya lagi mengendarai kendaraan. Saya serahkan kepada Dinda Felix, Akhi Saiful dan yang lain, Bang Baal, saya TikTok, ada Bang Wan juga di sini. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, sehat, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan, diambil alih, sahabat-sahabat. Rekan-rekan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Silakan. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Zuma. Baik, Rudal Kudus nanti. Ya, itu yang harus dihindari, Rudal Kudus itu. Nyasar. Iya. Bahaya. Lanjut. Iya. Bang Wan, assalamualaikum Bang Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu main jambak aja. Bang Fatin. Gue baru bangun. Bang Fatin. Iya. Assalamualaikum. Bayu, selamat pagi Bayu. Bang Bayu. Silakan Al Ustadz Felix. Shalom Kucang. Ya, salon Junet, baru muncul kamu dipanggil-panggil dari tadi, tidak mau naik. Kalau dengan ada gerunda itu bicara, kamu sekarang tidak bicara, baru kamu muncul ya. Aduh, betul kau ini. Sedang sibuk Kucang. Gimana Junet? Takut hilang. Ya, apa kabar Cang? Baik-baik saja Cang, baik-baik saja. Gimana Baik. kabarmu Cang? Ya, alhamdulillah Puji baik. Tuhan. Baik, Junet. Ya, mantap Iya, saudaraku yang terkasih. Lanjut Kucang. Monitor. Beritakan Injil walaupun dengan maksud yang tidak bagus, tak masalah Kucang. Saya selalu memberitakan Injil, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Saya kalau kucing, Injilnya masih miong-miong gitu loh.
yang susah aku beritakan Injil itu, Injil yang kau ngaku-ngaku Injil dalam kitabnya namakan Injil itu, beritakan kepada Kristen. Ngamuk-ngamuk dia kalau diberitakan, langsung dia melunjak menggonggong kayak herdernya. Sebentar Bang Kucang. Sebentar Bang Kucang. Bang Baal monitor. Bang Baal monitor. Silakan. Ke ganda. Monitor. Nggak ada yang monitor. Oke, silakan Junet. Apa pertanyaannya? Ini ada. Apakah Tuhannya Kristen tuh iblis? Silakan, gue jawab tuh. Itu. Ini aku turun dulu ya, Pas. Aku ada perlu dulu. Itu fitnah Kucang. Kalian suka berdusta, itu yang saya nggak sanggup diskusi dengan kalian. Oh iya, Bang Wan. Dusta kalian tuh sungguh luar biasa. Itulah kalau udah diajarin berdusta, jadi semua umatnya berdusta. Jadi nggak sanggup ngelawan orang yang suka berdusta itu Kucang. Bagus kami mengalah sajalah. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Aduh, takut hilang juga perpuluhannya ya. Ya, Bang Al Karim ini Islam atau Kristen? Tolong dijawab dulu. Kenapa mau diuji? Sedangkan Al-Quran itu sudah suci. Gitu tadi Kucang, nggak mampu lawan orang yang suka berdusta karena sudah diajarin. Kenapa Junaid? Siapa yang mengajarkan berdusta? Silakan. Itu tema itu kan, ya itu sudah fitnah dan dusta. Jadi saya ya apa namanya diam-diam apa enggak inilah enggak perlu saya apa namanya karena memang kalian sudah diajarkan berdusta. Jadi untuk melawan orang yang berdusta itu ya pasti kita mengalah sajalah di situ. Apakah Tuhan Kristen itu sibilis? Itu tanda tanya itu Bang. Itu tema yang kami angkat. Maka tanggapilah kalau memang bukan Tuhan Anda itu sibilis, silakan. Ya kalau memang ya udah tahu loh Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ditanya seperti itu? Itu kan kalian mau mempolemik kitab suci saya. Kan di situ. Ya untuk melawan orang yang berdusta ya kita berdoa saja. Semoga hatinya diubah dengan baik kan di situ. Artinya udah nyimak dari tadi ya. Coba. Tolong dibuka. Coba apa? Dibuka 1 Tawarik 2 ayat 1. Siapa di sana? Tuhan Anda sibilis atau Yesus? Coba dibuka. Apa tuh Bang? Iblis bangkit melayani Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tapi kenapa di 2 Samuel 24 dinyatakan yang membangkitkan itu seorang Tuhan, sedangkan di Tawarik mengatakan sibilis? Artinya Tuhan Anda ini mungkin bisa makan dengan sibilis. Itu narasi dalam Bibelnya. Itu kan memungut pemahaman Abang, pengertian Abang, tapi kan tidak seperti itu. Tuhannya Kristen itu tetap Yesus Kristus. Dari tadi dibahas tentang Tuhan Anda di sini, tentang bintang timur. Siapakah bintang timur itu? Sibilis lah. Dan dikatakan di 2 Samuel dia menyatakan atau 1 Tawarik 2 dikatakan sibilis bukan melayani Israel. Apakah Tuhan Anda itu sibilis atau bukan? Bukan. Loh, kenapa kok sibilis yang membangkitkan dan melayani Israel?
Nggak ada seperti itu. Waduh, baca Bible-nya dong, 1 Tawarik 21. Silakan dibaca. Makanya Anda sebagai pendeta jangan seperti Bang Arom tadi, disuruh tutup mulut Bang Suma, takut ketahuan oleh jemaatnya kan. Coba baca dulu dong, biar kami tidak dikatakan berdusta. Silakan. Oh. Kalau di bawah kitab 1 Tawarik itu kan memang ada iblis membujuk Daud untuk melakukan sensus pada saat itu, ya kan? Di situ. Memang ada di situ. Ya, kenapa pula? Tapi bukan berarti Tuhan kami iblis. Ya itu. Tapi di 2 Samuel dikatakan pada perikop yang sama, bangkitlah murka Tuhan. Itu murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel itu. Artinya ada satu yang mengatakan firman Tuhanmu itu adalah sibilis, dan ada satu ayat yang mengatakan itu Tuhan. Mungkin kalau tidak salah itu sama dengan sibilis Tuhan Anda kan, seperti itu. Kok ketawa nih? Aduh, ketawa? murka Tuhan bangkit. Itu kan bangsa Israel itu kan adalah bangsa yang tegar tengkuk banget di situ. Makanya murka Tuhan itu bangkit kan di situ. Karena bangsa Israel itu banyak menyembah Allah lain. Ya di situ dia, Bang. Ya wajar aja karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Ya wajar aja murka Tuhan bangkit kan. Tawarik 2 coba dibaca 1 Tawarik 2 ayat 1 dikatakan yang membangkitkan itu sibilis. Mana yang benar ini? Apakah betul Tuhan Kristen itu sibilis? Enggak betul. Aduh, enggak betul. Berarti Anda menolak Biblemu, takut rukat perpuluhannya. Oh, karena abang salah, ya kan? Apa memahami atau mengerti baca di sini, Bang. Membaca apa yang dengan jelas dilihat oleh mata telanjang. Gini, Bang, kalau di Abang membawa 1 Tawarik itu, Bang, di situ kan memang iblis membujuk Daud untuk melakukan sensus. Nah, di situ, ya. Karena tindakannya apa? Menunjukkan ketergantungan pada kekuatan manusia, bukan pada Allah kan di situ. Nah, makanya bangkitlah, baik bangkitlah murka Allah. Karena apa? Daud sadar dosanya dan mengaku di hadapan Allah. Nah itu dia, Bang. Tapi berarti 3 pilihan di situ, Bang. Di dalam 2 Samuel, ya maksudnya di dalam Samuel dan 1 Tawarik ini Tuhan Anda sibilis atau Allah? Karena di sana menyatakan satu perikop yang sama, isinya narasinya sama. Terus yang benar yang mana? Yang membangkitkan itu sibilis atau Tuhan? Coba. Oke, saya buka 1 Tawarik berapa? 1 Tawarik 21 1 Tawarik ayat 1 Tawarik 2 ayat. Baca dari satunya. Jangan seperti Bang Arom. Bang Suma, tolong please, ada jemaat saya di bawah, jangan dibuka semua dari ayat 1-nya. Kan seperti itu dari tadi. Jangan seperti Ayo, 1 Tawarik 2 ayat 1 kah? Dengan 2 Samuel berapa? 2 Samuel lengkap baca kitab ayat Alkitab saya. 2 Samuel berapa? 24. Oh, 2 Samuel 24 ayat Sici Bang. Oh, 1 Tawarik 2 ayat 1 dan 2 Samuel 24 ayat 1. Begitu. Oke. Ini satu-satu ayat ya, kita baca. Saya buka Alkitab saya. Biar Bang Sesi TikTok paham dan mengerti. Silakan, nggak usah framing lah. Yang nggak ngerti Anda dari tadi kok malah dilemparkan kepada kaum muslim yang nggak pernah dinubuatkan untuk botol.
Yang Satu Tawarik. tertulis di dalam Biblemu itu adalah pengikut Kristus yang dikatakan botol. Jangan lemparkan kepada kami. Coba. 1 Tawarik 2 ayat 1. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Nah ini 1 Tawarik 2 ayat 1. Lalu 2 Samuel 24 ayat 1. Dibaca selanjutnya Bang, di sana mengatakan iblis bangkit melayani Israel. Daud untuk menghitung orang Israel. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 tadi kan? 2 Samuel 24 ayat 1. Oke. Nah, 24 ayat 1. Gimana Bang? Ini? Mana? Enggak ada, Bang. 2 Samuel. 2 Samuel 24 ya. 2 Samuel 24. Oke, sebentar. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Itu. Lalu? Tapi kenapa di Tawarik 2 ayat 1 dikatakan iblis yang membangkitkan dan melayani Israel? Artinya apa? Di situ mungkin Tuhan Anda itu si iblis, bukan Allah. Begini. Kan seperti itu. Begini Bang. Begini Bang, ya kan? Ini kan kalau orang Kristen melihat ayat yang Abang bawa ini adalah sudut pandang yang berbeda kan di situ ya. Jadi Alkitab kami ini sering menampilkan dua, dengar. Alkitab kami ini kan sering ya kan menampilkan dua lapisan penyebab. Dengar dulu ya kan, ya penyebab silakan. Ya penyebab langsung kan di situ ya. Iblis dialah yang membujuk Daud, sama seperti Ayub dicobai oleh iblis kan di situ. Nah, penyebab tertinggi dengar dulu, makanya saya katakan Alkitab kami ini sering menampilkan dua lapisan penyebab tentang yang kedua ayat itu. Nah, penyebab tertinggi bukan kontradiksi, bukan. Jadi penyebab tertinggi itu adalah kedaulatan Allah kan di situ. Apa sebab? Baik. Tuhan kalau memang mengizinkan di sana karena Anda tidak mengatakan kontradiksi, kalau Anda di sana tidak mengatakan kontradiksi, yang mana yang benar ini, si iblis atau Tuhan? Benar, Tuhan yang benar di situ, karena Tuhan mengizinkan, karena murka Tuhan atas Israel itu. Allah tidak menciptakan dosa tapi mengizinkan pilihan manusia berjalan. Nah, itu dia Bang. Makanya Allah kami itu memberikan kehendak bebas, free will kan di situ. Itu dia Bang. Walaupun Allah berdaulat, iblis yang bertindak, manusia yang bertanggung jawab. Itu intinya Bang, ayat itu. Aduh, gimana? Kalau Junin ini mengatakan ayat sucinya tidak kontradiksi, terus yang mana yang benar Tuhan Anda? Si iblis atau Tuhan? Udah saya. Aduh, rungkat nanti pertumbuhan ini ya. Nggak ngerti-ngerti ya. Pertanyaannya. Dengar Bang. Tuhan Anda menurut Samuel itu Tuhan yang benar atau Allah, atau menurut 1 Tawarik 2 yang dikatakan dia si iblis yang membangkitkan dan melayani Israel? Mana yang benar ini? Kalau Anda mengatakan tidak kontradiksi, tolong dengar Bang. Dijawab, silakan. Oke, udah saya jawab tadi Bang. Ya kan, tidak ada kontradiksi di sini. Ya, mana yang benar? Ya kan? Alkitab memang sering yang mana yang benar? Yang dua-duanya benar Bang, dua-duanya benar di situ. Waduh, ya, artinya kalau Anda sudah mengatakan dua-duanya yang dulu benar, Bang. artinya Tuhan Anda itu si iblis dengan Allah, seperti itu.
Dengar, tetap kita ambil maknanya di sini, Bang. Udah saya bilang tadi ya kan, di dalam satu Tawarik ya, itu penyebabnya langsung di situ adalah iblis. Dialah yang membujuk Daud kan di situ. Sama seperti Ayub, Bang. Tahu enggak Ayub? Kisah Ayub dicoba iblis dan situ. Tetapi kedaulatan tertinggi, Bang, itu hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, karena Tuhan mengizinkan murka atas Israel. Berarti Tuhan tidak menciptakan dosa, tapi mengizinkan pilihan manusia berjalan. Di situ dia, Bang, atas apa yang diinginkannya. Disitulah dia, Bang. Pertanyaan saya ulangi. Jadi Allah itu berdaulat, Bang. Yang benar yang mana, Tuhan Anda itu si iblis atau Allah menurut Samuel 24? Itu pertanyaan. Kurang jelas. Udah saya bilang, Bang, ya kan, di dalam 2 Samuel itu, Bang, disitulah menunjukkan kedaulatan Allah, Bang. Nah, di situ. Dan di dalam satu Tawarik memang iblis yang bertindak, ya kan. Nah, manusia yang bertanggung jawab di situ intinya, Tuhan Anda. Bang. Berarti Tuhan Anda ini si iblis. Apakah betul Tuhan Anda itu si iblis? Menurut 1 Tawarik 2, gampang kok. Kalau Anda memang jujur untuk menjawab kok. Kan seperti itu, Bang Baal. Monitor, Bang Baal. Ustadz Felix, monitor. Jadi kedaulatan Allah dalam kitab suci saya itulah yang paling tertinggi, Bang. Situ. Itu ada dosa yang sudah dilakukan, ada dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya Daud menjadi alat untuk disiplin Tuhan, kan di situ dia. Namun Daud tetap bersalah secara Anda pribadi. belajar dulu bahasa Indonesia, ya, Bang. Belajar bahasa Indonesia aja dulu lah. Ini udahlah, Abang nggak ngerti lah. Saya mute dulu. Si bilis udah saya jawab gampang kok. Saya mute dulu sebentar. Iya, turun cepat turun, takut rungkat perpuluhan nanti. Seperti apa yang dikatakan Bang Arom tadi ya. Seperti itu. Legal, selamat pagi, Bang. Bang Legal, selamat pagi. Semakin banyak bernarasi oten-oten, maka semakin kuraslah perpuluhan. Seperti itu. Gampang kok. Bang Legal, selamat pagi. Monitor. Kalau enggak nyambung, saya turunkan aja ya. Belajar dulu, Bang Junid, tentang bahasa Indonesia. Oke, Bang, ya gitu jawabannya. Jadi Abang jangan framing atau menanggapi bahwa Tuhan kami itu iblis. Tuhan kami adalah Allah yang Esa, itu, Bang, ya. Lu kapan Anda menjawab, Junid? Iblis, jangan ngelak lagi. Tuhannya Kristen itu adalah iblis. Kuserahkan atas nama Yesus kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa tuh? 1 Korintus 5 ayat 5. Betul. Ya. Siapa itu yang menyelamatkan tuh? Ngelak terus. Maju kena, mundur kena Junid ini. Junid, itu siapa yang menyelamatkan? Sorry teman-teman, lagi supaya roh dan tubuhnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa di situ? Ya Tuhan lah yang menyelamatkan. Iblis. Tuhan gimana? Goclok, memang dia Iblis lah. Iblis. Orang itu harus diserahkan atas nama Yesus kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa di situ? Iblis. Jujurlah. Orang diserahkan sama iblis kok. Iya,
Begitu begini Cang, ya kan ayat itu Jangan kan. gini yang pertanyaanku, siapa yang menyelamatkan Enggak, kau mau paham itu? enggak? Kau nggak mau paham nggak kan di situ? Makanya Saya membaca tidak mau kitab saya tanya bukan Bang, hanya paham secara atau tidak, harfiah kan siapa di yang situ, menyelamatkan Cang. situ? Aduh, dengar dulu dipikir, ya kan. teman-teman. Seperti kata Paulus Itu dia, supaya roh dulu itu juga. diselamatkan pada hari Tuhan kan di situ. Jadi Cang Siapa yang ya di menyelamatkan situ tuh? kan Siapa yang menyelamatkan? di situ. Iya, udah supaya roh itu diselamatkan pada hari Tuhan. Ya Tuhan yang menyelamatkan di situ, baca. Di mana Tuhan? Nah, jadi Kalau tidak aduh, diserahkan dengar kepada dulu. iblis. Emang ini ya. Dengar. Lebarnya biar Anda tidak melebar ke sana ke sini. Buka dulu 1 Cang. Korintus 5 ayat 5. Di sana dikatakan Oke. orang Udahlah, Kristen jangan kau itu bilang lagi. diserahkan kepada si iblis supaya diselamatkan dengan atas nama Yesus pada hari Tuhan. Tuh jelas 1 Korintus. Oh iya, memang jelas di sini. Makanya jelas di situ Jelas ayat dong. itu. Cuman kan kalian nggak paham, nggak ngerti maksud dari ayat itu Cang dan cecet TikTok Bang Baal kayak ini kan di situ. Janganlah. Atau siapa nih? Binet, janganlah kau bilang sembarangan, Binet. Iya, ini kujelaskan Tanya ya. hanya satu pertanyaanku. Pertanyaanku gini loh, gampang kali pertanyaanku. Siapa yang menyelamatkan di dalil itu? Orang itu harus diserahkan atas nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa? Diserahkan kepada siapa? Tuhan. Jawablah. Tuhan. Tuhan. Inilah. Berarti iblis Iya. Tuhanmu ya udah. Berarti kamu kan Loh, Tuhan katanya diserahkan kepada jangan iblis. fitnah. Tuhannya iblis. Jangan fitnah, Udahlah. Cang. Inilah kau suka mempolemik ayat Oh. saya, Cang. Nggak ngerti kau nih. Yang tahu kitab suci saya kan saya, Cang. Itu Bang. Aku Kata lebih menyerahkan pintar kepada. Aku tanya Orang satu kau kali baca lagi. kok. Benar, Orang Cang. itu harus dirasa. Aku bacakan satu kali lagi ulang-ulang teman-teman ya. Orang itu harus diserahkan atas nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Diserahkan kepada siapa? Iya. Siapa yang menyelamatkan tuh? Tuhan kan supaya diselamatkan pada hari Tuhan kan di situ dia, Bang. Cang. Ku baca ayatnya, Cang ya. Ku baca untukmu ayatnya ini ya, biar kau paham di situ. Ya kan? Nah, bila dari ayat 4, bila mana Nggak usah, ya kan itu bila aja mana dari kita itu berkumpul. yang tanya gimana sih ya? Iya, saya bacakan Yang untuk aku kau ya, tanya, biar kau paham. yang tidak perlu panjang kali lebar. Yang ku tanya, Ku bacakan dulu untuk kau biar kau mengerti, Cang. Biar kau diserahkan kepada siapa paham, dulu tuh? Cang. Aduh, ini kan biasa. Pertanyaannya diserahkan Ini. kepada siapa? Ya. Di ku baca ya, bila Ini mana kita teman-teman ya, berkumpul dalam inilah. roh, kamu bersama-sama dengan aku, Saya dengan tidak tanya, kuasa Yesus tidak Tuhan tanya kita. roh. Bukan roh yang Orang itu ditanyakan, harus Beb. kita serahkan. dengan Saya tulus. tidak bertanya roh yang diserahkan kepada Ya. siapa itu. Inilah kau nih comot-comot ayat kayak iblis juga pada saat menggoda Kok iblis camat-comot, menggoda Yesus di padang camat-comot? gurun. Iya. Mulai Saya Nggak usah tanya, comot-comot ayat. diserahkan kepada siapa? Ih. Makanya aku jelaskan dengan kau, jangan kau langsung bertanya. Kau ini langsung aja menjustis atau mengatakan kitab suci saya nggak benar. Di situ dia, Cang. Makanya saya jelaskan. Saya punya hak untuk menjelaskan Baca itu, Cang, 1 kepada Korintus 5 orang-orang yang ayat 5. Saya tidak berbicara Anda kitab suci benar, mempunyai tidak ada hak satupun kata sucimu menjelaskan tidak benar kitab atau tidak. sucimu, Hanya bertanya, tapi tidak diserahkan berhak kepada siapa? untuk berasumsi. Bentar bang. aduh.